Perkenalkan, nama saya Ferdinand Curtis Tubares dengan NIM 1803030028, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Saya akan mereview buku yang berjudul Dekolonisasi atau Dekolonisasi, Penentuan Kebangkitan Politik Hak Asasi Manusia Global. Baik, slide yang pertama. Sejarah baru yang mengemukakan hak asasi manusia yang baru merdeka negara dan bangsa pada tahun 1950-an dan pada tahun 1960-an untuk sesaat menggabungkan aspirasi kewarganegaraan dan hak asasi manusia dengan lebih maksimal universalisme yang dicontohkan oleh Deklarasi Universal Manusia 1948 Hak UDHR. Konstitusi pasca kolonial umumnya berbentuk kompromi yang disepakati dengan gelisah antara elit nasionalis dan kekaisaran yang sering menggunakan UDHR atau konsep hak asasi manusia ekonomi dan sosial kebebasan yang disebutkan di dalamnya. Tiga asal-usul hak ini biasanya digambarkan oleh elit nasionalis sebagai buah yang dijanjikan kedaulatan dan hak kesulungan umat manusia universal. Slide yang kedua. Tradisi HAM memperlihatkan ketegangan dalam bahasa hak asasi manusia pasca perang dan praktik yang ingin melampaui mendukung standar sementara mengandalkan negara untuk melindungi dan memberikan hak. Pada tahun 1970-an, kendaraan revolusioner hak kewarganegaraan melalui emansipasi nasional surut. Tampaknya didiskreditkan oleh kegagalan negara-negara baru untuk memenuhi janji mereka dan proyek paralel yang menggoyah untuk ekonomi global redistribusi yang sebagai gantinya visi misi hak manusia yang baru berpengaruh kebanyakan dimajukan oleh politisi di Amerika Serikat dan gelombang puncak lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang muncul sebagai internasional wacana yang terletak versi hak asasi manusia yang lahir dalam pesimisme. Baik, slide yang keempat. Historiografi revisionis ini telah memunculkan dua baris pertanyaan lebih lanjut yang penulis lakukan dalam volume ini. Yang pertama, busur terluas anti-kolonialisme dan hak asasi manusia telah dilacak, diperebutkan, dan dibantah ulang. Pertanyaan tentang hubungan antara kategori aktor dan kebijakan kolonial yang jika dipikir-pikir telah diklarifikasikan sebagai langkah hak asasi manusia yang merupakan sinyal penting. Aktor pasca kolonial terlibat dalam kebijakan dan upaya yang tentunya sesuai dengan sikap yang mengamankan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Upaya embrio untuk menetapkan ketentuan negara kesejahteraan banyak dicoba di Asia Selatan. Sistem untuk akuntabilitas pemerintahan dan pemulihan warga negara telah dirancang terutama dalam eksperimen Om Tasania, redistribusi tanah rencana, dan kemajuan ekonomi dan sosial perempuan untuk diuraikan di setiap benua, biasanya disponsori dari atas tetapi sering diberlakukan dengan inisiatif komunitas. Dari hak bangsa hingga hak asasi manusia. Lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonisasi, ketidakmampuan kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis. Sejak kegagalan bencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an, godaan antara kekaisaran dan hak asasi manusia
diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionis yang didukung oleh kaum liberal dan neokonservatif tentang salib yang telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Imperialis liberal yang sionet kolonialisme sebagai kendaraan untuk kemajuan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat terjajah sebagian besar telah berlaku dari habisnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, daya tarik nasionalisme karena emansipasi pilihan pertama telah mapan. Sejak gagasan Wilsonian dan Soviet tentang hak-hak kolektif memikat anti-kolonial politis di awal tahun 1920-an, hak-hak bangsa atau sebagai penyelamat posisi etnis minoritas yang dicalonkan di dalamnya tampak merupakan jalan janji terbesar untuk pembelaan nasional. Yang keenam, jurang antara ideologi kekaisaran dan praktiknya lebih jauh mudah dilihat oleh mereka yang paling dekat dengan administrasi kolonial. Dekontradiksi selalu menjadi sumber kecemasan bagi Kementerian Kolonial pada tahun 1950-an dan masih menjadi sumber kebencian dan frustasi dari administrator kolonial lokal. Sementara sebagian pejabat orang Eropa merangkul sistem hak asasi manusia internasional yang baru sebagai persetujuan konsisten dengan nilai-nilainya serta instrumen yang ampuh untuk menampung komunisme di dalam dan di luar negeri. Tulis rekan kolonial mereka memorandum yang kecewa. Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia pada tahun 1950-an yang pengaturan perjanjian formal pertama yang memiliki kata-kata manusia hak dalam judulnya mengizinkan negara pihak untuk mengecualikan dan membatasi aplikasi di wilayah kolonial. Baik, slide yang terakhir. Medan moralisme global menjadi medan pertempuran bagi otoritas kekaisaran gerakan pembebasan. Sebagai front pembebasan nasional Aljazair yang bertarung dalam pertempuran kinetik, saya politiknya mengobarkan kampanye untuk bidang kontseptual hukum humaniter internasional, baik pertempuran darah dan itu paliatif menjadi sarana untuk memajukan keutamaan nasional dan trauma tentang superioritas peradaban. Itu pesimis radikal egaliter dari kemanusiaan bahwa semua makhluk menderita sama-sama berhak atas dalam perlindungan. Bentrok dengan ideologi nasionalis dan imperialis yang dalam praktiknya telah lama terstruktur. Aktivitas Palang Merah Prancis mengungkapkan keuletan peradaban lamal hierarki nasional dalam wacana kemanusiaan perang Prancis pasca perang. Baik, sekian review dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, sekian dan terima kasih. Selamat sore.